Nggak, ini kan persoalan kita kan bukan persoalan individu. Bukan, Gibran, tapi ini kan persoalan bangsa dan negara yang dipertaruhkan terhadap satu kasus orang yang duduk di kepemimpinan yang banyak orang menganggap itu tidak pantas. Iya, tidak pantas. Prosesnya nggak pantas, orangnya nggak punya kapasitas kan gitu. Dia semangat kalau gini. Mau bilang apa gitu? Mau bilang apa? Jadi nggak ada jalan lain ya? Ya nggak ada jalan lain. Sekarang ini menunggu Don untuk ngasih apa-apa positif lah. Dan Don ada di tangan Pak Presiden. Jadi Pak Presiden, harapan masyarakat dan ya kita semualah di studio ini soal satu kali perintah saja atau tidak memerintah. Kalau di politik tuh kau uruslah. Ya, itu sudah. Besok Pak Presiden ngomong tuh, itu si Didi suruh menghadap. Menghadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Kami dengar ini urusan pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden ini terus bergulir. Dan kami dengar lagi, ini sebetulnya di DPR tergantung Don Dasko. Don Ji sekarang Don, ya kan? Don Dasko ini gila, ngeri ya. Kalah itu kayak Don Corleone. Iya. Jadi ada yang bilang Puan itu ketua DPR de jure. Oh, de facto? De facto itu Dasko. Gitu. Jadi, artinya yang memimpin DPR itu memimpin dalam arti faktual. DPR mau kemana ya? Faktual itu Dasko. Puan itu hanya pembina lah, pembina. Ya, pembina. Kakak pembina. Buka sidang ini gitu. Ngasih gong doang. Ya nggak apa-apa, situasi politik, cocok lah mereka berdua. Situasi politik memang kadang-kadang seperti itu, karena kan itu tergantung grab kemampuan masing-masing untuk menggerakkan politik di sekitarnya. Dan bagus lah kalau dia berdua kompak kan. Keuntungan Puan walaupun dia hanya de jure dan hanya ketok gong aja, keuntungan dia adalah PDIP adalah pemenang pemilu legislatif. Jadi dia secara real punya suara. Ya. Dan dia bisa nyuruh Don juga kan. Don Dasko aja. Ya kan? Nah, yang kedua kan kalau kita lihat sepak terjang Don Dasko paling nggak selama 6 bulan terakhir ya. Itu kan kadang-kadang dalam bahasa saya itu melampaui pejabat eksekutif. Dia kan sebetulnya legislatif kan, wakil ketua DPR. Tapi untuk hal-hal yang butuh keputusan eksekutif, dia ada di pihaknya eksekutif. Cepet itu. Ya, contoh terakhir kan Aceh itu kan. Begitu Aceh ruwet karena Kemendagri-nya juga macam-macam gitu, udah dia datang langsung ngomong presiden, besok selesai gitu. Dan orang dari sudut orang tidak mempersoalkan karena kok legislatif situ, enggak, dia kan sebagai ketua partai. Tapi karena hasilnya itu memenuhi harapan masyarakat itu tidak masalah. Gue pikir kemaslahatan masyarakat kan penting. Dan ini yang terakhir misalnya yang nanti kita bahas ya. Kan kemarin menurut pemberitaan kan Don Dasko ini mengumpulkan semua pimpinan DPR ya, Balik, Komisi 2, ketua fraksi, bahkan menteri dalam negeri dan wakil menteri dalam negeri untuk menyikapi putusan MK yang memang sedang jadi riuh. Itu kan menunjukkan bagaimana kemampuan dia untuk memikat politik ya. Gitu. Kan itu mestinya masing-masing fraksi kan. Tiba-tiba Nasdem yang tadinya oke-oke aja tiba-tiba menolak gitu. Jangan-jangan ini Nasdem mau setor muka atau memang dipaksa Dasko misalnya kan gitu. Nah, tapi itu urusan itu. Tapi yang patut kita perhatikan kan urusannya pemakzulan. Ya, pemakzulan itu yang dinanti-nanti lah. Jadi kuncinya juga jangan-jangan di Dasko. Melihat Dasko dengan mudah bisa menggerakkan DPR wakil-wakil rakyat ini. Jadi kira-kira kalau lo ngomongnya prospek pemakzulan ini memang sangat tergantung juga dengan Dasko. Walaupun menurut gue juga ini yang kita tunggu
para jenderal ini kok nggak ngapain, gitu, nggak nagih, nggak apa gitu loh. Jangan jadi selain Dasko ada faktor lain. Jangan lu udah ditenangkan oleh Dasko juga, Ji. Udah. Enggak, saya kira sih karena masa sidang yang kedua ini kan baru berjalan seminggu, ya. Baru berjalan seminggu dan saya kira akan tektokannya di fraksi-fraksi akan muncul. Yang jelas kan kita diberi masyarakat seakan-akan diberi harapan sama Don Dasko ini karena nanti kita bahas di pimpinan DPR soal langkah-langkahnya ya kita pertimbangkan semuanya lah. Nah, artinya itu kan tidak langsung sikap yang negatif tidak muncul di situ. Kan bisa aja surat itu bilang udah kita bahas itu nggak penting nanti saya serahkan ke Komisi 2 atau ini kan enggak. Ini mau di level pimpinan dan seakan-akan membuka ruang. Lu mengatasnamakan masyarakat, lu bilang harapan masyarakat, emang sebagian besar masyarakat menginginkan Gibran dimakzulkan. Kalau nggak percaya survei aja. Wow. Galak nih, Ji. Galak nih, Ji. Langsung galak nih, Ji. Lo ragu-ragu sih. Lu setuju? Lu setuju? Survei aja coba. Survei aja. Di sini 3-0 Pak Presiden. 100% di sini nih kelihatannya nih. Gitu. Ya, mungkin karena masih baru 2 minggu ya, seminggu jalan 2 minggu dan kita juga belum kelihatan gerak dari para jenderal, pensiunan jenderal ini. Ya. Dan hari-hari ini memang tertutupi isu putusan MK sih. Tapi di balik itu saya yakin itu akan bergerak terus gitu. Karena kan makin kesini makin banyak orang yang berani terus terang sebetulnya data fakta yang terkait dengan pembuktian bahwa ada pelanggaran itu kan makin muncul ke permukaan. Iya, kemarin itu gue juga agak miris loh dengerin bahwa Wakil Presiden Gibran itu jadi follower urusan yang seksi-seksi gitu, apa itu, Ji? Ya, inilah bukan akun atau platform yang porno. Ngapain sih pusing-pusing? Memang akun porno di follow gitu. Ini sebetulnya juga menunjukkan kemampuan dia untuk melihat kan nggak harus jadi follower gitu. Cukup aja diketik di search itu dicari. Masing-masing platform kan ada pencarinya. Ahli deh, Ji. Itu tadi Chandra. Saya soal Chandra. Tante Erni. Loh, saya juga lihat. Cuman saya nggak pernah follow. Gitu. Nanti saya dilihat teman saya. Dudut juga komplit ini semua tim ini yang penonton juga nih. Kacau. Jadi Mas Gibran nggak bisa menahan diri untuk tidak follow. Bukan, itu menunjukkan ketidakmampuan dia untuk membedakan kalau sekedar ingin melihat nggak perlu follow. Gitu. Kan bolak-balik bisa nggak perlu follow gitu. Tapi kalau follow kan ketangkep. Itu kemampuan intelektual ya termasuk. Kamu yang bilang bukan. Ya kan nggak mungkin kemampuan perasaan. Itu perasaan. Komplit dong, perasaan dan intelektual. Nah, kan terkait dengan itu kan ada beberapa ahli hukum pidana juga tata negara kan bilang, oke, soal Fufu Fafa itu kan sudah terekam bahwa itu adalah Gibran. Dan bukti-bukti bukti-bukti digitalnya ada semua. Ini Roy Suryo lagi ya? Roy Suryo dan bukan hanya sebelum Roy Suryo sebetulnya sudah ada. Cuma karena Roy Suryo itu bukan suka ya. Nyaring lah. Nyaring bunyinya jadi ya dia dengarkan. Kan sebelum Roy Suryo ngomong sudah banyak yang tahu. Banyak yang di Kaskus itu kan gitu. Nah, tapi kan sampai sekarang dia nggak ngaku. Kalau ditunjukkan bahwa ini loh, Anda memang pemilik akun itu dan sekarang dia nggak ngaku, ya kan perbuatan tercela. Iya. Gitu. Tapi kalau dia ngaku, tercela, terbukti gitu loh. Jadi sudah nggak bisa berkutik gitu. Belum lagi yang katanya di Pondok Indah Kapuk 2 itu. Itu apa sih? Nggak tahu. Apa sih masalahnya Tapi ada, pokoknya di ada PIK 2 kejadian. itu apa masalahnya? Apa kejadiannya? Itu ada kejadian sehingga lalu dia ada apa? Ini tentang seseorang lah ya, seseorang. Enggak, ini tentang Gibran. Oh, Gibran. Ada kejadian di mana lalu ada polisi datang mempersoalkan kejadian itu, terus sampai harus diselamatkan oleh Pas Pampres. Pas Pampres. Masalah perempuan?
Bukan. Apa? Eh, jadi ngomong sih. nanti kita nggak. Iya. Gue juga dengar ada soal-soal Itu baru gosip. nggak ada, entah itu sama atau tidak. Gue dengar juga ada peristiwa semacam itu, tapi narkoba masalahnya, Ji. Ini entah sama atau enggak, kita nggak usah apa berandai-andai lah ya kan. Intinya adalah memang kalau ini memang harus lanjut, maka memang identifikasi apa saja. Oh, pemakzulan ini. Artinya syarat-syarat pemakzulan itu benar-benar terpenuhi. Kelihatannya harapan lu terhadap Don Dasko tinggi nih. Dan menurut gua karena ini prosesnya di DPR, maka tidak perlu pembuktian hukum, kehukuman itu udah. Betul. Kayak Gus Dur. Ya, jadi memang cukup pembuktian secara politik. Gus Dur dimakzulkan juga sampai sekarang buktinya masih Kalau dipersoalkan. pasal 7A itu kan salah satunya berbuat tercela. Perbuatan tercela. Perbuatan tercela ya. Dan dia dalam posisi fuhu fafa itu udah skakmat sebetulnya. Kalau dia nggak mengakui bahwa itu akun dia, berarti dia bohong. Ya, karena Tercela lagi. Kalau dia ngakui, iya memang Tercela bohong. juga. Nah, itu sudah skakmat. Makanya sebetulnya apa yang disampaikan oleh para jenderal itu pengantar saja. Jadi kan dia bilang bahwa proses pencalonannya tidak memenuhi standar ini itu. Ya itulah yang Ini soal itunya umur. udah beredar lah Ya, tuh. soal umur itu enggak. Pencalonannya kan nggak memenuhi syarat umur itu. Ya. Menyalahgunakan apa istilahnya? Karena paman petani. Paman itu. Jenderal-jenderal itu memang masuknya dari situ. Iya. Tetapi saya yakin di balik itu dia Panjang. sudah punya data, dokumen, informasi yang lengkap soal perbuatan tercela, soal tindak pidana yang tidak pidana berat. Saya kira sudah ada, sehingga akhirnya ya tinggal DPR mau apa enggak. Nah, kalau DPR mau apa enggak, tergantung tadi itu. Don Dasko. Gitu. Ya memang nggak 100%, tetapi kalau Don Dasko Mengingat kepiawaian. Dan memang kan tidak membutuhkan 100% kan? ya betul ya. Cukup berapa? 2/3. Iya. 2/3 dari DPR. Dan ada beberapa yang mengusulkan kan 13 atau apa yang kalau Ya sekarang ini kan harapan orang terhadap Don Dasko dalam konteks ini besar. Menurut lu, kalau tiba-tiba hasilnya Don Dasko itu mengatakan atau DPR kemudian mengatakan tidak ada bukti yang kuat atau macam-macam alasan untuk tidak melanjutkan permintaan pemakzulan, apa yang terjadi? Nah, ini kan sebetulnya gini, ketika DPR menyatakan terjadi pelanggaran, itu pasti udah jalan. Ya, selesai. Nah, jadi titik awalnya di situ, dan di sini ya Don Dasko itu pegang peran penting. Kan sebetulnya semua menunggu. Dan harapan masyarakat ada di pundak Ada, ya. Don Dasko. Don Dasko. Gitu, Ji? Iya. Dan Puan real. Iya. Puan real. Jangan lupakan perannya Puan. Puan real. Puan real. Ya kalau Puan saja tambah. Apalagi Puan yang disebut-sebut juga bahwa dia Iya. Tapi kan nyatanya PDI nggak berani. bisa jadi pengganti. Cuman ya itu PDIP. PDI menunggu aja. Nggak, ini kan persoalan kita kan bukan persoalan individu. Bukan, Gibran, tapi ini kan persoalan bangsa dan negara yang dipertaruhkan terhadap satu kasus Ya. orang yang duduk di kepemimpinan yang banyak orang menganggap itu tidak pantas. Iya, nggak Tidak pantas. Prosesnya nggak pantas. Orangnya nggak punya kapasitas kan gitu. Dia semangat kalau ini. Ya, mau bilang apa gitu? Mau bilang apa? Wong mau lihat gambar porno aja jadi follower? Padahal cuma lihat aja bisa. Balik lagi. Dia mau ngajarin caranya, Ji. Caranya, Ji. Itu ada di mana? Gue jadi pengen ini. Lu nanya sama Chandra apa Dudut? Hah? Dudut punya fotonya, Dud. Foto aja ada Dudut. Jadi nggak ada jalan lain ya? Ya nggak ada cara lain. Sekarang ini menunggu Don untuk ngasih apa-apa positif lah. Dan Don ada di tangan Pak Presiden. Jadi Pak Presiden harapan masyarakat dan ya kita semualah di studio ini pada Bapak Presiden agar ini dimuluskan. Ini soal satu kali perintah saja atau tidak memerintah. Jatuh
nganggur. Tidak memerintah tuh jangan sekedar jangan bilang udahlah. Kan kalau di politik tuh kau uruslah. Nah, itu. Itu sudah. Besok Pak Presiden ngomong tuh itu si Didi suruh menghadap. Menghadap. Pak Presiden terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa harapan kami besar dalam soal ini kepada Bapak. Terima kasih. Begitu, Ji. Iya.